ini dijadikan hotel-hotel, terowongan buat mobil, bus. Tuh, Masya Allah, dari batu sebesar ini jadi hotel. Maha besar. Daddy, kenapa kayak gitu? Masya Allah, di lorong ini ada rumah kucing. Lorong Swiss style ini ada rumah kucing. Hello, hello, hello. What is your name? Banyak hamba Allah yang kasih makan ya. Dia kayak trust issue gitu sama manusia, takut-takut. Pagi, alias sore. Setelah tadi pagi kita tawaf wada untuk perpisahan dengan Ka'bah, insya Allah nanti balik lagi. Kita bergerak menuju Thaif. Ini kota samping Mekah gitu kotanya. Kita nginap di Awalif Hotel. Sampingnya mall. Jadi Awalif Hotel ini mempunyai tempat breakfast yang bisa 360 derajat berputar. Nanti besok kita breakfast di sini. Berputar dia mengelilingi view kota Thaif. Awalif Hotel. Sambil menunggu check-in, kita coba lihat-lihat di mall, di jalanannya. Tuh gunung-gunung batu di situ. Ada bangkai pesawat. Seberangnya juga mall. Jadi agenda kita di Thaif ini nanti naik tobogan dan kereta gantung, teleferik, pokoknya kereta gantung sama tobogan tuh kayak sejenis kereta perosotan gitu loh setelah narik kereta gantungnya. Ini sambil kita menunggu check-in di Awalif Hotel. Ini kita memasuki lobi Hotel Awalif. Khasnya hotel-hotel di sini tuh setiap hotel di lobinya selalu ada foto-foto raja-rajanya. Raja Salman dan 3 keturunannya. Almost ada sih di setiap hotel. New York, London. Ada welcome drink juga. Liftnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 lift. Banyak, jadi insya Allah nggak antri sih. Kita belum tahu kamar berapa nih.
Marriott Hotel. Ada 4 bed, sangat luas kamarnya. Ada TV-nya. Ini kamar terluas sih so far. Jadi kita lihat dalam. Jadi kita lihat view. Kemudian juga ada jus-jusnya juga enak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu untuk makanan akan dipesankan, tapi kalau mau tambahan misalnya kayak nanti mau order beberapa pistachio, mau order jus, nanti silakan langsung bisa order ke kasirnya ya. Tempatnya kurang lebih 1,5 jam dari sini. Oh, serius? Nah, dekat aja. 2 kilo aja dari sini ya. Biasanya saya bilang 20 menit. Apakah tinggi? Tinggi. Nah, ya cukup menantang ya. Jadi kalau yang suka, kalau yang takut ketinggian mungkin bisa dibilang sedikit cukup fear factor gitu ya. Tapi nggak apa-apa, seru ya. Jadi kita nanti akan naik dari atas, electric cable car ya, turun ke bawah itu sekitar berapa menit? 10-15? Ya, jadi nanti kita turun dari atas, naik si cable car itu, di bawah nanti ada kayak ada tempat makan, ada tempat ngopi, ada tempat foto-foto. Nah, di situ nanti juga ada tobogan. Nah, tobogannya ini apa? Tobogan ini kereta luncur. Jadi nanti kalau elektrik kan kita bareng-bareng nih, satu kereta itu 8 orang, kalau tobogan itu satu-satu. Jadi nanti kita meluncur dari atas bukit ya, tidak ada gas remnya, tidak ada gasnya, hanya rem saja ya. Apakah seru? Seru banget ya, apalagi kalau nggak direm. Betul. Jadi kalau saran saya pas naik itu luncur aja, nggak usah direm ya. Saya yakin semua jadi ingat Allah. Tambah ingat Allah ya. Di momen-momen itu. Tapi seru-seru ya. Untuk teleferik itu 80 SAR ya. Untuk tobogan itu saya ingat saya 46. Cuma besok saya konfirmasi lagi untuk yang tobogan. Jadi nanti akan betul. Biasanya kalau benar bukan pakai, tapi kalau lebih dari semoga tidak bosan. Tempat makan kita malam ini Al Romansia. Seperti ini. Iya. Lesehan. Konsepnya berbilik-bilik. Seperti restoran Arab. Memang restoran Arab. Berbilik-bilik seperti ini. Kita memijit Pak Dokter. Dia belum mandi deh. Dokter betul. Mana debunya? Lawat dulu. Berapa kan? Tak minyak kilo. Ikut dulu. Al Romansia. Tunggu dulu.
Tunggu kemerdekaan. Five. Oh, one more. One more, sir. For 5%. Satu lagi air mineralnya. One more. One more one. Ini dia. Apa kan? Subasa. Ada telepon nggak? Tadi antreannya masih panjang. Selamat makan. Jangan lebih bergerak lah. Bergerak kan. Jangan gerak. Makan sewajarnya. Time lapse kah, Ibu? Aku mau yang kuning, Bu. Ini apa nih, guys? Kira tebal. Saya paham. Sempen saja gimana? Sambal. Awan sambal. Pulau iki wong Jawa mangan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal kuning. Gimana dia? Antri beli snack. Sambalnya segar. Sambalnya segar. Enak sambalnya. Enak. Apa ya? Ini sambalnya nih, Bu. Mama jangan boleh mikir lah. Orang Arab sendiri makan gak makan. Kenapa? Jadi Al Romania ini konsepnya open kitchen. Kita bisa lihat kesibukan koki-kokinya di dalam. Masak sambosa, kentang, dan lain-lain. Jadi jujur makanannya juga sangat amat enak. Ini juga kayak antri. Open kitchen, very busy. Ngopong kok. Tester satu. Ini suasana kota Taif pada malam hari. Ternyata Taif termasuk kota yang sibuk ya. Maksudnya ini lumayan macet loh. Tuh. Lumayan padat. Dan ini posisinya malam minggu sih. Ketahuan. Dasar kau. Tampok sendok. Dasar kau. Ketahuan kau. Ini kita mencoba ke rooftopnya. Di awal lift. Dari lantai 30. Windy outside. Hah?
Ini pemandangan kota Taif. Very wind outside. Ini jalanan kotanya dari lantai 30. Ada bukit juga, Jabal. Waduh, be careful. Hah? Ada masih takut ketinggian lah. So you tomorrow ikut nggak? Tobogan and telefrik. Jadi besok agenda kita mau ke tobogan, yaitu main perosotan gitu di atas. SPBU. Itu lagi SPBU. Dingin ya bro? Iya. Merindukan kasih sayang, aku meriang. Ini paling atas building ya kita. Sok tahu loh. Iya kan ini lantai 30 paling tinggi. Iya, kayaknya ini gedung tertinggi di Taif deh. Soalnya sejauh mata memandang tidak ada bangunan yang setinggi ini. Sekarang kita berada di lantai 29 di Olive Revolving Restaurant, di mana restorannya bisa muter 360 derajat. Mari kita lihat. Hah? Mari kita lihat. From room, view-nya sama seperti tadi, cuman ini tidak outdoor. Nih, jadi karpetnya tuh ada relnya jalan gitu loh. Lihat nggak? Yang karpet kuningnya ini pelan-pelan ke kiri deh. Tuh, makanya dia akan muter mengelilingi kota Taif restorannya. Coba kita lihat. Jadi kalau kita breakfast nanti besok di sini, breakfastnya di sini, ambil makannya di sini, tapi view-nya kita keliling, kayak view-nya kita akan muter gitu. Seperti restoran di Swiss di atas gunung, apa ya, lupa, yang filmnya James Bond. Nanti ambil makan di sini, ininya muter tapi dia pelan, jadi kita nggak akan pusing. Sekian review restoran.
Ini menu-menu dinernya. Ada buah-buahan, cake, ini kind of cake. Oh, ada kunafa, goulash, ada sayur-sayuran, dan ada roti. Halo, selamat pagi guys. Kita sekarang lagi di restoran Hotel Awalif, lantai 29. Dimana restoran ini bisa berputar 360 derajat memandang kota Taif. 320. Jadi dia berputar seperti ini. Karpet yang ini yang berputar, ini yang stay. Jadi dia putar pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini menu-menu breakfastnya. Masya Allah, ada roti-roti, ada buah-buahan, ada habibi, habibah. Let's go, kita ke kamar. Bye, pemandangan kota Taif. Till we meet again. Ini kolamnya. Ada di lantai 3. Ada gym juga di sini. Di Awalif Hotel. Nih. Gymnya. Ini kolamnya. Wah, swimming pool, and this is jacuzzi, hot water. Dan ini suasana rooftopnya di siang hari yang tadi malam kita datengin. Coba kita lihat ya. Wow, pemandangan kota Taif. Masya Allah, tabarakallah. Hijau-hijau. Jadi ini berada di lantai 30. Sini kita bisa melihat pemandangan 360 kota Taif. Ini suasana kotanya.
Very windy outside. Olive. Kembali lagi kita pintu. Nah, ini mock up-nya untuk Hotel Awalif. Tadi kita ada di waktu breakfast, restorannya di sini nih, 360. Ini mock up-nya. Sampingnya nih mall, langsung tembus. Dan kita menuju mall. Let's go. Where is the mall? Oh, ini dia. Oh, ini tembus mallnya guys. Ini jalanan tembus mall. Mari kita lihat. Wah, ada Albaik. Masih pada tutup guys. Bukannya jam berapa nih ya? Mari kita explore. Last day in Saudi Arabia. Bismillah, semoga bisa kesini lagi ya Allah. Mari kita explore mallnya. Hari ini habis nanti check out kita mau ke tobogan telefrik dan tobogan. Telefrik itu kita naik kereta gantung gitu. Nanti kalau udah di atas, pas kita mau turun, kalau mau naik tobogan bisa. Tobogan tuh kayak yang kereta, bukan kereta sih, seluncuran. Jadi dalam mallnya ini food cartnya ada Jollibee. Wait, ada Jollibee. Jollibee ini sejenis KFC-nya Filipina. Ada Albaik, KFC-nya Arab. Ada Subway juga. Tuh. Di food cart-nya. Dan ada ice skating guys, ternyata. Explore more. Jadi kita order Albaik, KFC-nya Arab. Tadi kita order chicken nugget. Kita juga mau order Jollibee, KFC-nya Filipina. Ada Baskin Robbins, ada McD. Mari kita order Jollibee. Jembatan kaca itu kayak langsung ada di atas awan gitu ya. Nah, karena memang posisi kafenya di puncak. Nah, insya Allah kita akan ke situ jika seandainya telefrik masih tutup. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sembari menuju ke sana, ya kita juga akan city tour Kota Taif hari ini. Kita akan keliling Kota Taif melihat beberapa tempat bersejarah yang ada di Kota Taif. Karena kita ke Kota Taif ini pasti ada sebab historisnya. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah SAW dulu juga pernah ke sini. Nah, Rasulullah pernah berhijrah ke Kota Taif. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Kota Madinah Al-Munawwarah, beliau lebih dahulu hijrah ke Kota Taif. Kapan kejadiannya Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Kapan Rasulullah berhijrah ke kota Taif? Tepatnya 3 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ketika istri dan siapa yang wafat? Istri dan pamannya Abu Thalib wafat. Sehingga tahun itu dikenal dengan tahun apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya tahun apa? Hah? Amul Huzni, ya benar, Amul Huzni, tahun kesedihan, ya. Nah, jadi 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu diuji dengan cobaan yang sangat besar. Wafatnya istri tercinta, kemudian wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang sudah merawat beliau semenjak ibunya wafat sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Walau pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak sempat masuk Islam, ya. Namun juga ada sebagian ulama yang mengatakan Abu Thalib sudah masuk Islam secara diam-diam. Kita udah sampai di tempat wisata di Masjid Abdul Astagfirullah, Abdurrahman Wahid. Gus Dur dong. Banyak burung-burung di atas itu. Ini mulia ya. Kenapa? Karena mereka berada pada generasi pertama. Kemuliaan itu mereka dapatkan dari perjumpaan langsung dengan Rasul. Karena mereka berjumpa dengan Rasul, duduk dalam majelisnya Rasulullah, ya, bersalaman dengan Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, bahkan ikut berjuang bersama Rasulullah dalam menyebarkan dakwah, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, makanya Rasul mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul, yaitu para sahabat. Nah, jadi pengertian para sahabat ini adalah mereka manusia yang hidup sezaman dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan beriman. Nah, itu syarat-syaratnya. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang bisa dinamakan dengan sahabat Rasulullah, ya. Hidup sezaman, kemudian berjumpa, ya, tidak cukup hanya hidup sezaman namun tidak berjumpa. Karena banyak orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul namun tidak pernah jumpa. Contohnya seperti Najasyi, ya, raja negeri Habasyah, raja Ethiopia, lokasinya Ethiopia sekarang, ya, raja Habasyah, negeri Habasyah dulu namanya. Beliau itu masuk Islam berkat utusan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul namun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah karena memang jarak yang memisahkan. Rasul di Mekah, kemudian si Najasyi ini hidupnya di Ethiopia, ya, di Habasyah, jaraknya sangat jauh. Namun beliau masuk Islam. Apakah bisa dinamakan sahabat? Tidak bisa. Ya, beliau hanya mendapatkan gelar tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang sempat berjumpa dengan para sahabat. Nah, dalam ilmu hadis, mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah hadis sahih, hadis dhaif, ya kan, hadis palsu. Nah, ada ilmu yang namanya ilmu mustalahul hadis yang membahas tentang para perawi, orang-orang yang membawa berita atau yang membawa kabar hingga hadis itu sampai ke zaman kita. Si fulan mendengar dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Itu namanya ilmu mustalahul hadis. Ada yang namanya sanad, ya, para perawi. Nah, para perawi ini dalam ilmu hadis wajib ditelusuri, dipelajari secara detail. Siapa namanya, siapa gurunya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, bagaimana sifatnya, apakah orangnya jujur atau tidak jujur, apakah hafalannya kuat, dan seterusnya. Kita kasih makan burung. Yang kita katakan tadi bahwa tidak semua sahabat itu ulama, ya, tidak semua sahabat itu menghafal banyak hadis dan menghafal Al-Quran. Namun bisa dipastikan semua sahabat itu orang-orang bertakwa, ya, mereka berada pada derajat nomor 1 dari umat ini. Mereka generasi terbaik. Nah, kemudian baru datang setelah mereka itu generasi yang dinamai dengan tabi'in, yaitu
generasi atau orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW. Setelah mereka kemudian datang tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Serius. Serius. Jangan lupa semua materi yang sudah saya sampaikan dihafal, diulang kembali. Insyaallah sebentar lagi kita akan adakan ujian akhir, ya. Masya Allah. Ada hadiahnya. Mau saya spill hadiahnya? Hah? Biar semangat ikut ujian. Mau saya spill nggak? Atau mau hadiah yang baru? Hah? Mau hadiah apa kira-kira? Umroh lagi. Kalau umroh saya nggak punya modal, Bu. Kalau hadiahnya umroh, ujiannya saya cancel aja nggak apa-apa. Nah, jadi hadiahnya itu Bapak Ibu sekalian, ya biar semangat ikut ujian, biar semangat dengar kajiannya, ya. Ini dia Bapak Ibu, hadiah yang akan kita berikan bagi yang bisa menjawab kuis nantinya. Tepuk tangan dulu. Semangat. Oke, makanya dengar materinya, masih banyak materinya yang terkait dengan itu adalah generasi yang berjumpa dengan Rasulullah, ya. Namun tidak semua mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama. Mereka bertakwa, orang-orang saleh, taat, ya. Apa yang Rasul katakan, mereka sami'na wa ata'na. Mereka turuti, mereka patuhi. Namun tidak semua sahabat mampu memberikan jawaban ketika misalkan ada sebuah problem, sebuah masalah baru yang belum diketahui hukumnya, ya hanya beberapa orang sahabat yang mampu memberikan jawaban, seperti Sayyidina Umar, Abu Bakar, ya Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya yang dikenal dengan Hibrul Ummah, faqihnya para sahabat, muftinya para sahabat, ya beliaulah yang memberikan fatwa ketika sahabat-sahabat yang lain buntu dalam sebuah permasalahan. Nah, ini namanya Masjid Qum. Masjid apa? Masjid Qum. Iya, Qum. Masjid Qum. Nah, namanya gitu. Ini ya. Masjid Qum. Yang di belakang Masjid Adas, ini Masjid Qum. Nah, ya kita ceritain dulu Masjid Qum ini. Jadi Qum itu artinya adalah siku-siku. Ya, siku-siku dalam bahasa Arab bisa kita artikan dengan Qum, ya. Yang mana siku-siku? Yang ini, ya. Qum. Kenapa dinamakan dengan Masjid Qum? Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah singgah di sini, di tempat ini. Beliau bersandar pada sebuah batu menggunakan siku-siku beliau, sehingga batunya melunak. Nah, akhirnya di sini dibangun masjid, kemudian masjidnya dinamakan dengan Masjid Qum. Ya. Ini tempat makan siang kita. Halal juga dulu, halal kurang juga. Coklat Arab 1 kilo 20 halal juga. Ambil satu. Nih, makan bagus ya. kasturi kitwa kabaroga Madinah Haji Rasul. Wah, uang Jokowi. Oh ya, no. Gisah. Wow. Lesehan. Konsepnya lesehan nih makan siangnya. Dedek, situ dedek. Nah, rata sini. Dedek saja, nanti di depan kafe aja. Alamat kosong. Ibu belum? Masya Allah. Ayam kicik. Selamat makan.
Buahnya berapa sama sama? Oh enggak tahu sih di paling beli. Buahnya 10 ya. Buah peach ya. Peach. Mau coba tak?